everyone, how's life? Great, excellent, yay! Oke teman-teman, welcome back again with me, Sis Hana. Dan hari ini kita mau mempelajari tentang gimana cara mengerjakan soal-soal TOEFL bahasa Inggris. Khususnya buat teman-teman yang mau belajar atau mempersiapkan buat BUMN, CPNS, atau beasiswa setelah lebaran nih. Oke, pasti banyak banget kan yang butuh TOEFL. Oke, nah kalau teman-teman tahu dalam pengerjaan soal TOEFL structure itu emang tantangannya di waktu ya. Karena kita cuma dikasih waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 soal, yang mana berarti artinya per satu soal itu kita cuma punya waktu kurang dari 1 menit guys. Nah terus caranya gimana sih biar kita bisa dengan cepat mengerjakannya? Sebenarnya teman-teman nggak perlu mengartikannya satu persatu, asalkan teman-teman udah paham strukturnya, teman-teman pasti bakal dengan mudah mengerjakannya. Oke, so tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lanjut. Nah sebelum Sisana jelaskan, teman-teman harus menyempatkan waktu nih untuk memilih jawaban mana yang benar, karena nanti Sisana bakal kasih jeda 10 detik buat teman-teman berpikir sebelum Sisana bahas. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal pertama. Oke, di soal pertama ini kita coba bedah dulu ya teman-teman. Pythagoras, who is recognized as the world's first mathematician in the year 500 before century, bla bla bla, very hard at the arithmetical side of geometry. Oke, Sisana kasih waktu 10 detik dulu buat teman-teman mengerjakan. Kira-kira yang mana yang betul? Oke, kita langsung bahas ya soalnya. Yang pertama kita harus menentukan yang mana subjeknya. Nah, karena setelah subjek nanti kita harus tahu verbnya ada berapa ya. Karena dalam satu sentence itu kan kalau misalnya dia nggak ada conjunction-nya berarti kita cuma butuh satu verb. Kalau dia conjunction-nya ada satu berarti verbnya kita butuh 2. Kalau dia conjunction-nya 2 berarti verbnya kita butuh 3. Nah, di sini subjeknya yang mana teman-teman? Subjeknya adalah Pythagoras ya. Pythagoras ini sebenarnya nama orang ya guys ya, tapi dia digunakan juga sebagai nama rumus yang biasanya kita ketahui di matematika itu ya. Nah, kemudian di sini apakah ada conjunction? Ada ya teman-teman, di sini ada who. Dia adalah conjunction. Oke. Berarti verb yang pertama di sini adalah is recognized ya. Selanjutnya kita cari verb yang kedua. As the world first mathematician in the year 500 before century, bla bla bla, very hard at the arithmetical side of geometry. Nah, di sini berarti kita butuh verb ya guys ya. Yang mana kalau misalnya kita menggunakan worked itu simple past. Oke, boleh. Kalau works itu adalah verbnya simple present. Nah, kira-kira kita pakai yang mana? Nah, karena di sini 500 tahun sebelum Masehi. Berarti apakah dia present? Tidak ya. Jadi dia pastinya adalah worked. Kita menggunakan simple past. Oke. Nah, kenapa nggak has worked atau had worked Sis Hana? Karena kalau kita menggunakan has worked itu dia adalah present perfect, yang mana artinya dia present dong, atau berupa fakta ya, yang artinya adalah sudah atau telah. Berarti ini of course no, karena kita butuhnya yang past. Nah, kalau yang selanjutnya had work, kenapa nggak had work Sis Hana? Nah, karena kalau had work itu harus ada 2 kejadian ya, dia adalah past perfect. Oke, jadi Sis Hana perlu ingatkan lagi ya teman-teman. Teman-teman perlu menghitung verbnya ya, yang mana kalau nggak ada conjunction-nya berarti kita cuma butuh 1 verb. Kalau dia ada 1 conjunction berarti kita butuh 2 verb. Nah, selain itu teman-teman juga harus memperhatikan time signal-nya nih. Kapan dia terjadi ya? Kalau dia terjadi di masa lampau, jadi of course kita butuh yang past ya, bukan yang present. Oke, selanjutnya kita langsung ke nomor 2. Although debated by some since 2012, after the end of third wave of feminism, the fourth one blah 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 on sexual harassment, body shaming, and rape culture, among other issues of women. Nah, kira-kira di sini kita butuh apa ya? Sisana kasih waktu 10 detik dulu untuk teman-teman mengerjakan, oke? Oke, nah di soal ini teman-teman seperti yang sebelumnya kita harus cari dulu apakah dia ada conjunction di sini. Oke, di sini ada satu conjunction yaitu although ya. Di sini although-nya berperan sebagai conjunction. Oke. Nah, sekarang kita cari verb-nya. Verb yang pertama di sini ada debated.
yang mana dia adalah verb 2 ya. Nah, berarti di sini apakah di sini sudah ada verb lagi? Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, belum ada ya guys ya. Jadi kita butuh verb. Berarti yang mana nih yang bisa kita gunakan? Karena dia tadi verb yang sebelumnya dia pakai verb 2. Jadi of course di sini focuses salah ya. Nah, selanjutnya yang kedua, the fourth one bla 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 on sexual harassment, body shaming and rape culture among other issue of women. Nah, berarti sebenarnya kalau kita pahami dari sentence ini, sebenarnya ini perdebatannya udah berlangsung dari masa lalu dan sampai sekarang guys ya. Kalau misalnya kita pakai yang B, focused, pakai simple past, artinya dia terjadinya di masa lampau dan udah nggak ada hubungannya lagi sama masa sekarang karena dia sifatnya adalah sejarah. Oke, berarti yang B ini kurang tepat. Oke, kemudian kalau yang C, has focused ya, sudah difokuskan ya. Oke, nah yang ini juga sangat cocok sekali bisa kita gunakan guys karena di sini ada since-nya juga ya, yang mana dia artinya adalah sejak. Oke, sudah diperdebatkan sejak 2012 dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kita pakai present perfect. Oke. Nah, terus kenapa nggak yang D sih sana? Nah, kalau yang D itu adalah past perfect, yang mana kita perlu dua kejadian yang berlangsung. Oke, jadi yang lebih cocok yang bisa kita gunakan adalah yang C. Oke, nah perlu sih sana ingatkan lagi, jadi kita pahami konteks dan juga time signalnya ya guys ya. Kalau dia cuma terjadi di satu titik tertentu yang ada di masa lampau, jadi kita bisa menggunakan simple past. Sedangkan kalau time signalnya itu masih berlangsung dari masa lalu sampai sekarang, berarti kita bisa menggunakan present perfect. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 3. According to somatotype, a category of human physique, endomorph bla 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 more muscle than either of the other body types. Oke, Sisana kasih waktu 10 detik dulu buat teman-teman mengerjakan. Oke, yang ketiga guys, ini kalau kita lihat dari soalnya ada 2 koma nih ya. Ada setelah somatotype dan juga setelah fisik. Yang mana kalau ada 2 koma yang di tengah-tengah ini bisa kita sebut sebagai apositif ya. Nah, apa sih itu apositif? Nah, apositif itu adalah penjelasan tambahan guys dari satu kalimat yang ada di depannya. Tapi dia dalam segi struktur dia nggak kehitung ya, hitungan verb atau subjeknya. Jadi yang depan itu tetap kita hitung sebagai subjek, yang belakang setelah koma yang kedua itu kita hitung sebagai lanjutan kalimat yang pertama tadi. Oke, jadi kita lihat di sini. According to somatotype. Nah, di sini dia bukan subjek ya, teman-teman, tapi dia berupa keterangan aja. Oke, yang subjek yang mana, guys? Ya, di sini ada endomorph, guys. Jadi di sini endomorph adalah subjeknya. Nah, kalau kita lihat di sini dari segi kalimatnya, dia berupa fakta, guys ya. Yang mana artinya kita harus menggunakan tenses apa? Simple present. Berarti of course yang ada ed-ed-nya ini kurang tepat ya. Tended ini kurang tepat. Has tended atau had tended ini juga kurang tepat. Berarti yang benar adalah yang B. Oke, nah sangat mudah bukan? Oke teman-teman, jadi di sini Sisana perlu ingatkan lagi, jangan lupa untuk selalu melihat konteksnya dan kita lihat subjeknya ya teman-teman. Soalnya nanti kalau misalnya dia ada tends to have sama tend to have kan sama-sama verb 1 tuh Sisana ya. Karena di sini kita perlu melihat subjeknya apakah dia tunggal atau jamak ya. Jadi itu juga salah satu pertimbangan kita untuk menentukan verbnya. Oke, nah selain itu teman-teman juga perlu melihat konteksnya ya, lagi-lagi konteks. Kalau dia berupa fakta, jadi kita perlu untuk menggunakan simple present. Eits, gimana nih? Kalau masih mau lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, tombol yang ada di bawah ini, biar Sisana makin semangat nih buat ngebahas tips and tricks secara efektif dan juga cepat untuk ngebahas soal TOEFL. Langsung aja kita lanjut ke soal nomor 4. Astronomers on Tuesday news blah 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 the discovery of a new class of planets in which uninhabitable gas giants was previously discovered. Oke, Sisana kasih waktu 10 detik untuk mengerjakan.
Nah, di sini kita lihat conjunction-nya dulu guys. Apakah dia punya conjunction? Di sini ada guys ya, satu yang which. Nah, jadi kita perlu dua verb. Oke, apakah di sini udah ada satu verb? Di sini ada was previously discovered. Jadi ini dia pakai passive voice ya guys ya. Jadi di sini ada verb yang pertama. Kita perlu satu verb lagi. Oke. Nah, karena dia di sini pakai was previously discovered, jadi dia simple past. Oke. Jadi kita cari juga verb yang simple past guys. Yang pertama ada announce, not ya. Karena dia di sini adalah simple present. Kalau had announced, karena dia had, jadi pasti dia past juga. Oke, yang C announced, simple past. Oke, kita keep dulu. Kalau yang D have announced. Nah, kalau have announced, kalau have itu dia adalah simple present, ya. Have has itu kok simple present? Present perfect, ya. Kalau oke. Nah, kalau yang D have announced, ya, kalau have atau has dia itu masuknya ke present. Present apa? Present perfect. Jadi dia kurang tepat juga. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C, announced, karena dia sama-sama past ya tensesnya. Oke. Perlu Sisana ingatkan lagi kalau pertama kita perlu melihat dulu apakah di situ udah ada conjunction atau belum. Nah, selanjutnya kita hitung verbnya. Nah, yang ketiga kita lihat time signalnya. Kalau yang satunya dia pakai past, nah of course di dalam satu kalimat yang lainnya dia juga perlu menggunakan past juga dong, karena dia masih dalam satu kesatuan. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5. The number of girls in school and women in parliaments blah 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 and improved the overall access to contraception in the past decade. Nah, kira-kira yang mana nih yang cocok? Sisana kasih waktu 10 detik dulu untuk mengerjakan. Nah, oke. Jadi di sini apakah ada conjunction-nya? Nah, sebenarnya di sini and itu juga bisa berperan sebagai conjunction atau sebagai paralel juga, guys. Nah, apakah dia di sini conjunction atau paralel? Oke, kalau conjunction itu harus diikuti sama subject verb, sedangkan di sini dia langsung verb, jadi dia bukan conjunction. Oke. Nah, karakter selanjutnya dari and ini adalah selalu menghubungkan yang setara, depan dan belakang harus sama. Jadi karena ini di belakangnya ada improved, yang mana dia pakai ed, pastinya depannya kita harus pakai ed juga. Oke, yang pertama has risen, not. Yang kedua ada rose, itu bentuk keduanya dari rise. Oke, jadi yang ini tepat. Nah, kalau yang C di situ ada rises, not, karena dia simple present. Oke, yang ketiga ada had risen. Oke, had risen di sini juga kurang tepat ya. Jadi yang benar adalah yang B. Nah, tadi katanya kalau depan ed, belakang harus ed juga. Nah, yang Sisana maksud adalah kalau depannya verb 2, belakang harus verb 2 juga, guys. Karena nggak semua verb itu kan regular ya. Ada yang irregular juga, yang mana dia berubah bentuknya menjadi tidak ed begitu. Oke, nah jadi apa aja tips yang udah kita dapat hari ini, guys ya? Yang pertama, step pertama kita lihat dulu apakah ada conjunction ya, karena jumlah conjunction itu juga berpengaruh terhadap jumlah verb yang kita butuhkan. Oke, kalau di situ gak ada conjunctionnya berarti kita cuman butuh satu verb. Kalau di situ ada satu conjunction berarti kita butuh 2 verb. Kalau di situ ada 2 conjunction berarti kita butuh 3 verb. Oke, setelah melihat conjunction, yang kedua kita harus melihat time signalnya. Kira-kira kejadian ini terjadinya kapan? Dan kira-kira dalam teks ini sifatnya seperti apa? Apakah dia fakta atau sejarah atau bagaimana? Oke, karena itu juga mempengaruhi tenses apa yang bakal kita gunakan. Nah, contohnya seperti yang tadi ya guys ya, kalau dia ada satu titik tertentu di tahun tertentu yang sudah terjadi masa lampau, kita bisa menggunakan simple past. Sedangkan kalau misalnya dia sudah berlangsung di masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang, berarti kita bisa menggunakan perfect. Nah, kalau fakta umum kita bisa menggunakan simple present.
Oke, nah selanjutnya yang ketiga, jangan lupa untuk perhatikan subjeknya ya guys. Kalau subjeknya tunggal berarti dia pakai verb yang SES. Kalau simple present ya. Nah, kalau subjeknya jamak berarti kita pakainya verb 1. Biasa aja, oke? Nah, ini juga berpengaruh terhadap have atau has ya. Kalau misalnya dia tunggal berarti kita pakai has. Kalau jamak berarti kita pakai have. Oke, that's all from Sis Hana today. Dan jangan lupa untuk teman-teman sering latihan biar makin lancar lagi untuk tesnya nanti. Oke, teman-teman buat yang pengen belajar lebih lanjut, lebih mendalam dan intens lagi, teman-teman bisa langsung aja daftar ke Mr. Bob Academia. Karena di Mr. Bob Academia, teman-teman bisa lebih khusus belajar TOEFL dan IELTS ya. Kita belajar di akademiknya dan nanti pastinya teman-teman bakal ketemu Sis Hana. Oke? Nah, buat teman-teman yang mau request, mau ngebahas soal apa lagi nih di next video, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Thank you so much for watching. See you in the other video and bye bye.